morning, Sasa. Merdeka Abah, masih bulan Agustus walaupun sudah akhir-akhir. Sasa, Merdeka. tak benar hari ini ada narasumber yang sangat penting, Pak Mahfud MD ya. Betul sekali Abah. Ya Beliau sudah sudah, Sasa bergabung langsung juga. saja, langsung ke Pak Selamat. Mahfud. Karena waktunya kan hanya setengah jam, padahal beliau kan penting sekali, terutama karena demo ini kan yang dituntut kan adalah perampasan aset dan Ya, hukuman mati. Nah, ahlinya kan beliau lah, karena apalagi beliau latar belakangnya kan juga Menko Polkam dan seterusnya dan banyak lagi. Tetapi biarlah beliau. Ayo, Sasa silakan dengan beliau. Pertama kali kan Sasa dialog dengan beliau. Betul sekali, yo saya Sasa, excited sih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Mahfud. selamat Terima kasih pagi. sekali. Terima kasih sekali berkenan bergabung di This Morning hari ini setiap jam 5 pagi, Pak. Setiap jam Setiap pagi hari ya. jam 5 pagi. Pokoknya jam setengah 6 itu sudah harus selesai karena Abah harus senam. Wah, sama dong. Saya juga harus Hmm. treadmill nanti. Ah, Saya sedang di Pak. hotel ini. Ya. Jadi di Oh. Surabaya juga nanti treadmill sebentar lagi sama Pak Dahlan. Waduh. Pak Dahlan yang di sana, saya di Waduh. sini. Oke, yuk silakan. Pak Mahfud ini kan kemarin sangat ramai sekali di media media ini ya Pak, media online ya kalau saya bilang ya Pak ya, karena katanya di sana susah banget sinyal. Nah, ini kan karena adanya demo mengenai RUU perampasan aset. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang fenomena apa sih Pak ini? Apakah memang ini sudah mulai kesadaran hukum masyarakat udah naik kelas atau bentuk frustasi sebenarnya Pak? Kalau demonya sendiri menurut saya memang karena masyarakat menagih janji ya. Kan dulu waktu kerusuhan tahun lalu awal Agustus itu akhir Agustus awal September pemerintah merespon kerusuhan yang dulu itu dengan janji akan segera mengundangkan RUU perampasan aset gitu. Nah, ini sudah setahun kok enggak ada kabar gitu. Lalu sekarang masyarakat demo lagi dengan salah satu temanya yaitu jadi wajar ini menagih. Nah, tentang pentingnya RUU perampasan aset itu ya penting karena banyak sekali tindak pidana itu yang tidak bisa dirampas asetnya sebelum ada putusan pengadilan pidana. Nah, undang-undang perampasan aset ini nanti merampas harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana apapun, bukan hanya korupsi, tapi yang banyak ini korupsi dan pencucian uang gitu. Tindak pidana yang diduga tindak pidana tapi diminta keputusan peradilan perdata dulu gitu. Pidana itu kan lama ya, kadangkala orangnya lari, kadangkala sudah dialihkan ketika proses pidananya baru diselidiki dan sebagainya, dilarikan ke luar negeri dan sebagainya, sehingga negara kehilangan banyak kesempatan untuk mengembalikan lagi uang-uang gelap itu. Kalau Nah, jadi perdata nanti siapa penggugatnya, Pak? kenapa? Kalau perdata kan harus ada penggugatnya. Penggugatnya siapa? Ini jaksa pengacara negara. Jadi Oh. pidananya jalan sendiri, lalu jaksa pengacara negara itu di kejaksaan kan ada Dirjen Perdatun ya, Perdata dan Tata Usaha Negara itu mewakili negara. Nanti dia pidana mungkin belum muncul, tetapi dugaan bahwa itu terlibat ada harta yang disembunyikan di situ, lalu diajukan minta izin ke hakim pengadilan. Nah, apakah ini bisa sewenang-wenang? Enggak, karena begini Pak. 30 hari sesudah misalnya jaksa penuntut umum, misalnya ini hartanya Mahfud ini yang di sana itu diduga terlibat ini, harap dirampas dulu oleh negara. Lalu hakim mengumumkan dalam 30 hari sesudah ada gugatan ini supaya orang yang merasa punya harta yang sesungguhnya itu mengklaim agar ini tidak dirampas oleh negara gitu. Atau bahwa harta itu sah dan milik seseorang yang dititipkan itu mengadu ke pengadilan bahwa ini bukan milik Pak Mahfud, kenapa dirampas itu. Nah, kalau dalam 30 hari tidak ada yang keberatan atas gugatan itu, misalnya atas harta yang tidak bertuan, kok ada uang
berapa 600 miliar dan emas 74 kilogram 4 misalnya, kilogram. itu kan tidak kata pemilik rumah itu bukan milik saya, milik orang lain, tapi orang lain juga tidak ada yang ngaku. Itu bisa diajukan perampasan aset dulu karena ini diduga terlibat pidana. Lalu dulu misalnya ada kasus judi, di mana seorang pejabat disebut-sebut menerima uang sekian gitu, tapi yang dihukum hanya pegawai teknisnya, yang operator komputernya. Padahal ada kesaksian penyerahan uang kepada pejabat yang bersangkutan. Itu kan bisa diperdatakan dulu, dirampas sampai kasus pidananya nanti muncul gitu. Kalau kasus pidana tidak muncul, tetapi pengadilan sudah menyatakan bahwa itu harus dirampas, ya tetap dirampas gitu. Nah, itu intinya itu apa namanya, memperkecil peluang untuk melakukan pidana. Padahal. Ya, silakan Sasa. Pak Mahfud izin, ini kan saya sempat kemarin karena ribut itu saya sempat mencari sebenarnya RUU yang ada perampasan aset dan salah satunya di JDIH itu ternyata tidak bisa dibuka, Bapak. Sama sekali tidak bisa dibuka. Kita tidak bisa melihat isi-isinya begitu. Nah, yang menariknya adalah ketika RUU ini perampasan aset ini tuh berlaku apakah untuk semuanya? Apakah di situ memang salah satunya ada menyebutkan siapa saja yang bisa terkena atau semua orang bisa? Ini undang-undang perampasan aset ini bukan terhadap orang, tapi terhadap aset. Oleh sebab itu siapapun bisa kena. Kalau misalnya ada dugaan pengiriman uang kepada seseorang gitu ya, dititip. Itu kan banyak yang diisukan pejabat-pejabat itu kan nitip uang ke pengusaha-pengusaha yang sebenarnya usahanya kecil gitu, tidak masuk akal tetapi asetnya triliunan. Nah, itu bisa. Itu bisa, sampai bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan dari mana tuh uang. Dan itu mencakup benda berwujud, benda tidak berwujud, kripto, rekening, dan sebagainya, aset-aset fisik. Itu bisa dirampas gitu. Nah, seperti itu tuh apa dimungkinkan. Jadi lawannya undang-undang perampasan aset ini adalah aset, bukan orang. Nah, kalau lawan itu nanti korupsinya itu orang ada terdakwanya gitu. Jadi intinya RUU ini siapa yang membuat, Pak? RUU ini siapa kenapa yang membuat, pemerintah atau DPR? RUU-nya dulu diajukan oleh pemerintah. Itu udah 5 kali, Pak. Di zaman Oh. Pak Jokowi periode pertama tuh 2015 dibuat. Kemudian 2017 itu disepakati sudah, Pak, mau disahkan. Tetapi ada aset nih mau disimpan di mana gitu agar aman. Nah, di situ terjadi rebutan di 3 pemerintah itu. Satu, Jaksa Agung punya Badan Pengelola Aset. Lalu Menkumham punya namanya Rubasan, Rumah Rampasan, Barang Rampasan. Lalu di Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Ini rebutan sehingga tahun 2017 tuh macet agar pemerintah kompak dulu kemana ini disimpannya ini gitu. Nah, tahun 2019 ada pemilu ya, sehingga 2018 nggak dibahas. 2019 saya diangkat menjadi menteri. Nah, saya ajukan lagi nih ke DPR gitu. Nah, 2020 masuk, 2021 masuk di prolegnas ini, 2022 masuk, tiba-tiba 2023 hilang dari daftar prolegnas itu. Nah, itu yang kemudian dituntut lagi oleh masyarakat. Jadi ini udah lama sekali nih rancangan undang-undang ini yang dulu sudah pernah disepakati antara DPR dengan pemerintah di dalam rapat-rapat pendahuluan itu. Itu. Ya, ya, ya. Berarti memang pemerintah ini sudah mengusahakan bertahun-tahun begitu ya, sampai akhirnya hilang. Ini pemerintah juga tidak tahu. DPP hilang Ya gitu tahu, 2023. kita tahu karena sampai tahun 2022 saya masih terus mendorong ini, tiba-tiba di Prolegnas 2023 itu tidak muncul di Prolegnas gitu. Dan itu ada penjelasannya. DPR pada waktu itu diwakili Pak Bambang Pacul kan mengatakan, kan pemerintah ngajukan 2 rancangan tuh. Satu, rancangan pembatasan belanja uang kartal, 2, undang-undang perampasan aset. Nah, kalau yang undang-undang perampasan aset itu kata Bambang Pacul setuju DPR, tapi pimpinan partai itu harus menyetujui dulu karena DPR itu kan ditugaskan oleh partai, lalu hilang itu dari RUU.
DPR Sasa, bilang, "Heeh." Dalam apa? Nah, DPR Sasa, bilang kepada saya, Sasa ini ketua. bukan pemerintah Sasa yang Hmm. mendesak ini. Yang mendesak ini civil society, orang seperti Pak Mahfud Hmm. Iya, begini. civil Kemudian Hmm. society. pemerintah mau tidak mau mengakomodasi itu untuk Oh, mengajukan oke. RUU. Jadi bukan pemerintah baik hati mengajukan Ya. RUU, ya baik hati juga, tetapi yang karena itu atas desakan dari civil Atas society desakan kan gitu ya publik, Pak Mahfud. betul. Ya, ya. Betul itu. Civil society. Nah, ini ada yang menarik dari hasil kemarin. Jadi Hmm. kan banyak netizen yang kecewa. Ternyata Hmm. tidak seperti yang diharapkan begitu. Karena tiba-tiba yang menggugat ini tadi yang dari Pati tiba-tiba katanya menghilang. Dalam arti Hmm. nggak kulonuwun lagi gitu. Padahal kan banyak yang membela ojol-ojol itu katanya tidak dipamitin tiba-tiba langsung pulang begitu. Dan memang akhirnya tersebar hasil kalau saya bilang itu adalah hasil komitmen lah katakan yang ditandatangan oleh para wakil dari DPR RI gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, Hmm. itu dari surat itu kan yang tanda tangan ada 4. Tapi apakah surat itu mengikat? Karena yang pertama, apakah memang ketika ketua DPR tidak tanda tangan itu termasuk sah? Kedua, tidak ada stempel DPR. Nah, itu bagaimana sesurat itu tadi bisa mengikat gitu ketika tidak ada hal-hal tersebut di dalam sebuah surat? Karena ini sikap politik ya, yang Hmm. menyangkut institusi, pernyataan yang sudah dinyatakan di gedung DPR ya, ya mestinya diproses karena itu resmi disampaikan. Lalu yang kedua, tanda tangannya itu kan bersifat ke apa namanya jaminan pribadi keperdataan. Orang-orang ini akan menyatakan mengundurkan diri jika sampai tanggal 15 Desember belum diundangkan. Itu tanda tangan resmi mereka gitu ya. Dan itu diserahkan kepada teman-teman yang dari partai itu. Jadi saya berharap ini betul karena janjinya kan dulu di dalam 17 plus 8 yang dulu itu kan memang janjinya yang paling menonjol undang-undang perampasan aset. Tapi Hmm. sampai sekarang nggak ada pergerakan apapun sehingga muncul sejak sebulan lalu lah Hmm. muncul isu-isu itu akan demo gitu Hmm. Hmm. dan kemarin betul-betul demo dan sudah buat surat pernyataan gitu bahwa itu akan Hmm. dibahas. Nah, saya kira-kira kalau Desember tidak kan itu akan terjadi keributan lagi. Hmm. Demo nagih janji lagi. Dia menagih janji lagi. Oh, jadi demo kemarin itu demo menagih janji setahun Iya, yang lalu ketika terjadi demo ada satu yang meninggal itu Pak ya. betul betul. Ya, ketika Alvan Hmm. itu meninggal kan dilindes kendaraan taktis gitu, terus ribut, lalu ada janji itu kan langsung waktu itu undang-undang perampasan aset akan segera digarap. Nah, lama-lama Hmm. enggak tergarap, baru menjelang Agustus itu orang ingat lagi, ini janji yang dulu mana gitu. Lalu dijawab Hmm. lagi, ini sudah sedang diproses, akan selesai Desember, kira-kira gitu. Nah, Nah, tapi kenapa Pak Mahfud melihat bahwa tadi malam masih terjadi ketidakpuasan dan situasi Jakarta gimana Pak? Situasi Jakarta, menurut apa namanya, rekaman-rekaman yang dikirim kepada saya dari A1 tadi malam sampai jam 23.15 itu masih terjadi kerusuhan di mana-mana. Di beberapa tempat sudah terjadi pembakaran. Itu adalah gerakan lain dari demo ini. Nampaknya itu terencana karena itu polanya lain Pak Dahlan. Itu Hmm. mulai muncul di berbagai tempat di atas jam 8. Hmm. hmm. Sudah, Sehingga ini, sudah gelap maksudnya. Hah? Maksudnya sudah gelap atau sudah ada jeda waktu? Penumpang-penumpang atau Iya, penumpang-penumpang gelap maksudnya? orang-orang kan Oh. sudah pulang tuh. Yang demo resmi sudah sebagian besar sudah pulang, tinggal protes-protes dari ojol itu yang masih berkeliaran. Tapi tiba-tiba dari beberapa tempat itu muncul serangan-serangan yang sifatnya sporadis. Ada yang membakar mobil, kendaraan Hmm. bermotor polisi, kemudian ada seseorang yang membawa pedang, memedang polisi gitu, tapi bisa ditangkap dan akan diperiksa pagi ini siang. Gitu, eh, itu diidentifikasi dari Jawa Timur, gitu ya. Nah, eh, itu perkembangannya, tapi eh, biar kita tidak memanas-manasi atau dianggap memanas-manasi, kita lihat aja perkembangannya karena berita ini nampaknya sengaja ditutup
oleh Hmm. TV-TV resmi, Ya. tetapi di medsos dari sumber-sumber yang Hmm. ini itu pasti Hmm. terjadi. Sudah Ya. terjadi. Saya tidak tahu sesudah jam 23 sampai pagi ini apa yang terjadi karena saya terus tidur. Terputus komunikasi dengan sumber-sumber di lapangan gitu. Hmm. Iya, katanya memang susah sekali sinyalnya tiba-tiba di bloknya. Bahkan Ya, berita online itu harus jalan sekitar 50.000 langkah setiap cuma mau ngirim suatu gambar gitu. Harus bolak-balik gitu. Dan nah memang, ini koordinasinya Pak Dahlan dan Mbak Hmm. Salsa ya. iya. Koordinasinya agak rapi ini tidak termonitor oleh aparat. Hmm. Makanya Hmm. semuanya kaget bisa terjadi di mana-mana kan. Hmm. Eh, dan Hmm. komandonya muncul sesudah jam 8 seperti Oh. serentak di sana, di sini, di sana, di sini gitu. Kan lucu. Artinya rapi betul ini. Intel bisa tidak menangkap bahwa ini akan terjadi gitu. Hebat. Jadi ini Hmm. siapa memainkan siapa, siapa bermain Iya, siapa, kita iya, harus lihat dulu ya. Hmm. iya betul. Gitu. Pak Mahfud ini kan ada kata-kata kalau nanti tanggal 15 Desember gitu. Kan Hmm. banyak sekali dia bilang, lama amat sih gitu. Katanya masih banyak harus dipersiapkan lah. Ini kan UU sudah lama, RUU kan sudah lama bertahun-tahun gitu. Memang Mm-mm. untuk kita orang awam itu memang biasanya persiapannya selama itu kah Pak? Atau memang sebenarnya ya sengaja diundur lagi sampai 15 Desember gitu. Kenapa Ya, Desember gitu? pertama ini tarik ulur ya. Tarik ulur. Nah, Desember itu sebenarnya kan akhir berlakunya sebuah prolegnas untuk dibuat prolegnas baru kan. Jadi karena ini sudah masuk masuk janji tahun ini ya harus diselesaikan paling lambat Desember. Nah, November tuh sudah disusun prolegnas baru, Desember diketok gitu biasanya. Sehingga ini ditargetkan pada pengetokan prolegnas baru ini sudah tidak masuk lagi di prolegnas baru. Kalau soal lama sih, kalau permainan di DPR kan aneh. Kadangkala undang-undang 2 hari aja udah selesai. Tapi betul, kadang-kala betul, betul. yang ini 11 tahun ini. Kan tahun 2000. Sasa, eh, Dalam. Sasa, Pak Mahfud, Sasa Hah? ini kan bukan orang hukum, Pak Mahfud. Nah, Sasa ini kan psikolog. Jadi nah. dia mengira tanggal 15 Desember itu pengesahan Undang-Undang Iya, Perampasan Aset. Iya. betul, Tidak, betul. Sasa. Oh, 15 Desember itu disahkan jadwal bahwa RUU Perampasan Aset dimasukkan jadwal akan dibahas di Enggak. tahun depan. Enggak, Oh, Pak enggak begitu? Dahlan. Enggak. Enggak. Ini RU-nya udah jadi. Jadi karena ini sudah masuk kemarin, jadi pengesahannya mestinya tidak boleh lewat dari Desember. Karena kalau sudah Desember oh. sudah prolegnas baru. Prolegnas itu artinya program legislasi nasional. Ya. Ya, undang-undang yang akan dibuat dalam tahun ini apa saja. Nah, ini sudah masuk di tahun ini. Kalau Desember lewat berarti Minta maaf. bokok. Ya, hebat Ya, berarti hebat. Kalau begitu tanggal 15 Desember itu cepat sekali. ya, Ya. ya, Gitu. termasuk cepat. Tapi Bapak tahu dulu ada undang-undang yang hanya sehari jadi. Tahu. Beberapa. Iya kan? Ada yang tidak ada naskah akademiknya, tidak ada usulnya, ada putusan hari ini di MK, lalu besoknya langsung disikapi mau dilawan dengan undang-undang sampai terjadi peristiwa Garuda Biru dan peristiwa Agustus tahun 2024 itu kan undang-undang hanya sehari di anu. Lalu batal Nah, karena Iya. seluruh Indonesia terbakar, orang demo semua seluruh Indonesia waktu itu. Pak, mungkin Nggak ada nggak yang Pak sehari, Mahfud? Pak. Undang-undang ada yang sehari, Pak. Tapi ada yang 11 tahun kayak gini nih. Karena ada sponsornya, Pak. Ada sponsornya. Sedangkan Ya, ini nanti siapa yang menjadi sponsor? iya betul. Tapi apakah karena memang nantinya semakin banyak, jadi RUU itu apakah bisa setiap tahun diupdate isinya kah, Pak? Atau harus 11 tahun yang lalu itu sama gitu isinya? Ya bisa sama karena itu kan Bisa sama. undang-undang itu kan produk Oh. politik ya. Kalau misalnya mau dibahas tahun ini banyak orang yang ketakutan itu kalau undang-undang perampasan aset di ini karena kan banyak harta-harta orang yang tidak jelas. Ada perusahaan-perusahaan cangkang itu semua bisa dirampas ya. Jadi nanti setiap tahun pemerintah tuh membuat prolegnas. Tahun ini apa gitu. Bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk gitu. Dan itu prolegnas itu dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Nah, Pak, apakah bisa undang-undang perampasan aset ini berlaku ketika sistem hukum dan aparaturnya masih seperti ini? nah begini.
Itu kekhawatiran lain gitu ya. Kalau nunggu aparatur kita bersih itu tidak akan pernah tuh ada undang-undang perampasan aset. Bahkan semua undang-undang yang sekarang ada tuh tidak ada gunanya kalau aparaturnya masih seperti sekarang. Tapi kan asumsi sebuah undang-undang itu sebuah sistem. Aparaturnya harus baik, harus begini, kemudian sistemnya harus begini dan sebagainya. Itu sudah diasumsikan sebagai satu cara yang baik. Yang jadi masalah kan penegakan di lapangan. Lalu kenapa lama? Karena Pak banyak yang ketakutan Pak undang-undang ini diundangkan. Terutama para pengusaha merasa tidak aman gitu ya. Artinya itu wajar, wajar. Bukan pengusaha itu ingin korupsi gitu. Nanti gimana? Nah, oleh sebab itu kita katakan enggak, tidak sembarang orang bisa diperas oleh, orang kan takut diperas oleh jaksa gitu ya, diperas oleh polisi, nanti kalau enggak kamu rampas asetnya, enggak, itu harus lewat pengadilan, dan pengadilan mengumumkan, ini ada harta mau dirampas. Misalnya kan ada kasus dulu ya, seorang menyerahkan uang ke Kejaksaan Agung, yang kasus BTS itu, Kominfo itu. Ya, Menyerahkan uang melalui pengacara 27 miliar miliar. misalnya. Itu Ya, sampai sekarang udah jelas apakah mau dirampas oleh negara atau tidak, apakah itu kasus korupsi atau tidak. Dan itu banyak sekali yang begitu itu gitu. Nah, oleh sebab itu ya menurut saya ini satu aturan. Memang dulu begini, ada yang tidak setuju loh Pak Dahlan, gini loh. Termasuk misalnya PDIP eh, semula tidak setuju. Karena apa alasannya? Saya tanya ketika PDIP bersama dengan saya di DPR itu kan bilang nggak bisa Pak Mahfud katanya undang-undang perampasan aset itu. Eh, Kalau ketua umum partai nggak setuju gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Mega, Bu, kok ada ini isu PDIP menolak undang-undang perampasan aset gitu. Bu Mega bilang gini, Pak Mahfud, saya tidak menolak undang-undang perampasan aset, tetapi harap seperti Pak Dahlan tadi, aparatnya itu dibersihkan dulu, nanti habis orang diperas semua eh, oleh jaksa, oleh polisi. Kalau aparat masih kotor seperti ini, kok kita mau punya undang-undang perampasan aset itu malah bahaya. Nah, lalu saya jelaskan, Bu, enggak, Bu, ini tidak bisa pemerasan karena ini harus lewat pengadilan dan pengadilan harus mengumumkan dalam 30 hari. Kalau ada hartanya yang akan dirampas misalnya, tolong ini ada mau dirampas siapa yang merasa punya harta ini gitu. Nah, tapi kalau pengadilan kan juga bisa disogok, Pak. kenapa? Pengadilan kan juga bisa Nah, disogok. nah, itu iya, pada akhirnya kita kan kalau pikirannya pengadilan bisa disogok, kita nanti tidak akan pernah punya undang-undang kan? Iya kan, Pak? Nanti nanti pengadilan kan ada pengadilan tinggi juga bisa disogok. Siapa yang salah? Mahkamah Agung salah. Mahkamah rakyatnya dong yang salah. Kenapa milih DPR dan Mahkamah Agung kayak gitu? Akhirnya yang disalahkan Tuhan lagi kan? Nggak pernah membuat sistem kita ini kan Tuhan yang menunjukkan hati rakyat untuk memilih DPR dan pejabat gitu. Nah kita harus berhenti dengan cara itu, dengan cara bisa disogok, bisa. Akhirnya kita nggak pernah buat undang-undang kayak gitu. Hmm. Alasannya tuh nggak bisa tuh pengadilannya disogok katanya. Terus gimana dong gitu. Pak Nanti Mahfud, yang salah Tuhan itu Ya, akhirnya Pak Mahfud. karena membiarkan rakyat memilih pemimpin yang salah kan gitu. Ya, Pak Mahfud, Pak Mahfud. izin. Pak Mahfud izin. Ini kan tadi bottleneck-nya adalah nanti harta-harta perampasan ini ditaruh kemana? Nah, sampai kira-kira 15 Desember ini kira-kira mana ya nanti kira-kira masuk mana nanti Nah, ini hasilnya? kalau di RUU yang baru dibentuk satu badan oleh Oh. oleh undang-undang namanya Badan Penyimpanan Perampasan Aset gitulah. Di naskah yang terbaru yang saya peroleh. Nanti kalau mau Pak Dahlan dan Mbak Salsa saya kirim nih naskah yang lama dan terbaru. Ini saya sudah punya. Itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di Diswe ini dengan pakar-pakar di Jawa Timur. Mumpung masih ada waktu 2-3 bulan gitu. Mana ini yang berbahaya bagi kehidupan sistem hukum kita bisa. Iya, Oke. iya. Pak Mahfud, Mbak Sasa izin. Di live chat YouTube ini ada pembahasan baru Pak Mahfud. Lebih penting mana? RUU perampasan aset atau pembuktian terbalik harta pejabat, Prof? Oh, di Undang-Undang Perampasan Aset ini ada pembuktian terbalik. Sudah masuk karena itu masuk di inilah ya.
Undang-Undang Perampasan Aset ini merupakan komitmen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 di zaman Pak SBY. Karena Undang-Undang Nomor 7 itu merupakan ratifikasi terhadap konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi. Di dalamnya ada perampasan aset, ada pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu misalnya orang punya kekayaan di luar profil kerjanya, itu harus dinyatakan itu sebagai korupsi sebelum dibuktikan secara terbalik. Itu ada di dalamnya, nanti akan ada 5 hal di dalam UNCSC itu. Nah, sehingga jangan khawatir itu nanti. Oh, Ya. ini Itu perdagangan pengaruh, ada 5 ya. Perdagangan pengaruh, kekayaan yang tidak jelas. Misalnya ya, Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, gajinya berapa? Taruhlah kalau 5 tahun itu 6 miliar, kalau ditumpuk semua gitu. Tiba-tiba di akhir jabatan saya punya kekayaan 8 miliar. Maka di dalam undang-undang nanti disebutkan, kamu punya lebih lah hartamu di luar profilmu. Yang 2 miliar itu dari mana? Sekarang buktikan bahwa itu sah. Nah, baru saya buktikan nih kenaikan harga nilai NJOP selama 5 tahun. Misalnya ini warisan dari keluarga ayah saya, ini kenaikan nilai saham dan sebagainya. Itu kalau itu clear, itu bebas. Oke. Jadi masuk nanti semuanya itu. Nah, termasuk masuk nggak Pak Mahfud ketika sekarang kan tambah canggih ya orang nyimpen duit ya. Ada yang duit, ada yang kripto, intinya sampai disembunyikan di luar negeri. Apakah RUU ini juga bisa akhirnya mengakses aset-aset yang kira-kira sudah ditaruh di Ya, luar negeri ini tadi? ya, termasuk kripto, kemudian bentuk saham dan sebagainya sudah disebutkan eksplisit di dalam rancangan undang-undang yang terbaru ini. Ya, yang disembunyikan bahkan yang sudah dialihkan, yang sudah diatasnamakan orang lain, itu kalau diduga dulunya kan banyak tuh orang ada pencucian uang lalu diatasnamakan ayahnya dulu, lalu ayahnya membeli rumah lalu dihibahkan lagi ke anaknya gitu. Itu profilnya kan tidak cocok. Ayahnya seorang petani, masa menghibahkan tanah kepada anaknya sebesar 200 miliar misalnya. Itu bisa diambil gitu. Karena tidak sesuai dengan profil. Kalau ada dugaan begitu, itu yang namanya pencucian uang. Sehingga nanti ya bersih kita, tapi mungkin dalam tahap awal agak goncang ya, karena akan banyak yang terkena itu. Tapi untuk jangka panjang itu diperlukan oleh negara. Baik, Prof. Mahfud terima kasih. Ini Sasa ada pertanyaan terakhir untuk Abah. Ya. Abah, kalau Silakan Abah Dahlan. Pak Mahfud, hei, Pak Mahfud. Ya. Oh, Ya, ya. udah deh. Sasa cuma mau nanya tadi, kalau memang ini jadi disahkan, kira-kira nanti untuk investor asing itu bakalan oke? Maksudnya ini akan pengaruh banget untuk ekonomi atau tidak? Nanti ini Nah, kira-kira. Silakan, Pak. ini keperluan investor asing. Oh, Karena banyak investor itu merasa tidak aman, investasi di Indonesia itu tidak jelas. Jadi harta digelapkan, lalu proses hukumnya tidak ada penjelasannya gitu. Kan sekarang masalah-masalah dan itu menjadi isi dari UNCSC itu, Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Korupsi itu memang hubungan kerjasama dengan asing itu supaya dibuka di sini, baik melalui ekstradisi ya maupun melalui mutual legal assistance, perjanjian satu persatu, kasus per kasus. Itu sudah disebutkan semua di sini di dalam rancangan undang-undang ini. Justru agar orang asing tuh mau masuk gitu, karena di sini diperas terus ndak kaluan lalu uangnya dicuci ke perusahaan-perusahaan cangkang yang ndak jelas itu. Gitu, Salsa. iya, Terima iya. Pak kasih. Mahfud, satu lagi Pak Mahfud. Monggo. 15 Desember diketok. Optimis enggak Pak? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jeda waktu sekian ini masih ada kesempatan bagi mereka, mumpung masih ada waktu, tak selamatkan dulu gitu. Terima kasih. Tapi sebegini, saya optimis ya Desember ini, karena ini sudah 11 tahun dan sudah dijanjikan berkali-kali, dan resmi ini pimpinan DPR yang tanda tangan, meskipun jaminan administrasinya pribadi, tapi ini politik yang tidak bisa ini saya kira diingkari dengan mudah gitu ya. Lalu yang kedua, memang seumpama pun disahkan Desember ini tidak mungkin langsung berlaku. Kan harus ada jeda kan.
Peraturan pelaksanaannya kalau saya baca di RUU-nya paling lambat dalam 1 tahun itu dibuat peraturan pelaksanaannya. Itu kan harus ada PP dan sebagainya. Mungkin akan jeda begini. Pemberlakuan ini diberi waktu dengan catatan semua harta yang ada sekarang silahkan didaftarkan. Sehingga yang didaftarkan sekarang itu sah adanya. Tapi pertambahan sesudah berlakunya ini akan dihitung gitu. Sehingga yang sekarang bisa segera aja kalau punya daftarkan dulu. Karena keberlakuannya itu tentu nanti tidak langsung. Saya malah usul diberi jeda dalam waktu 6 bulan sesudah undang-undang ini. Semua harta pribadi yang bisa diduga ada kaitannya pencucian dilaporkan dan dinyatakan bersih gitu. Ini usul belum diterima ya. Nyatakan bersih sehingga orang lomba-lomba. Nah, sesudah tanggal pelaporan bersih itu lalu terjadi pertambahan aneh rampas gitu. Gitu. Tapi ya Bagus, nanti kita lihat bagus, lah Pak. perkembangannya. Bagus, Pak. Bagus. Iya, Terima kasih. Ya. gitu ya. Terima Baik, kasih terima kasih. Mahfud, terima Masa kasih Pak Abah. Dahlan. Yuk Pak, sampai Terima ketemu kasih, lagi. Pak. Terima kasih. Selamat Terima kasih. berolahraga dan teman-teman ini juga disiarkan ya di City Garden One FM Malang. Jadi semakin banyak yang akan menonton This Morning Pak. Semoga semakin banyak juga ini nanti yang menyiarkan biar tahu semua ya Pak ya. Yuk. Bisa Terima berdendam. kasih. Terima Yuk. kasih Abah, terima kasih Pak Mahfud. Selamat berolahraga, Abah selamat senam, Pak Mahfud selamat treadmill. Ya. Ya, sampai bertemu lagi dan terima kasih teman-teman. Ya, semoga tadi bisa lebih memperjelas ya isu-isu yang santer yang ada di sosial media ini ternyata begitu gitu dan ternyata memang iya kalau memang yang mau baca mengenai RUU memang lagi susah diakses teman-teman gitu. Jadi ya kita harapin nanti bener-bener nih Pak Mahfud akan kirim ke Abah lalu kita juga bisa membahas mana yang menarik-menarik untuk dibahas. Teman-teman terima kasih. Besok masih ada hari ya, besok hari apa saya sampai lupa hari loh. Oh, besok hari Sabtu. Jadi sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.